Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya masih semangat untuk belajar dari rumah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian dengan baik dan telah mengirimkan cara pengerjaan esainya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pastinya teman-teman sudah pernah mempelajari materi ini. Nah, di sini kita akan mengulang kembali apa yang sudah teman-teman pelajari. Sudah siap kan, teman-teman? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan mengerjakan bersama-sama soal di bawah ini. Nah, di sini sudah ada 3 bentuk pecahan, yaitu 3/11, 5/11, dan 9/11. Kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan dari pecahan ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini pecahannya sudah dalam bentuk penyebut yang sama, yaitu per 11. Jadi, untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan, pastikan teman-teman sudah menyamakan dahulu penyebut. Misalnya tadi di sini adalah 11. Baru kemudian kita hitung pembilangnya. Nah, bagian atas inilah yang disebut sebagai pembilang. Oke, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Jadi kita tulis dulu tadi penyebutnya per 11. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 5 adalah 8, dan 8 ditambah 9 adalah 17. Berarti di sini kita akan mendapatkan 17/11. Karena bagian atas dari pecahannya atau pembilangnya itu masih lebih besar daripada penyebutnya, maka kita masih dapat menyederhanakannya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya seperti yang sudah pernah kita pelajari, 17 kita bagi 11, ternyata masih dapat 1, kemudian kita kurangi, maka sisanya adalah 6. Sehingga bentuk pecahan campurannya adalah, ya, hasilnya yaitu 1, sisanya yaitu 6, dan penyebutnya sama, yaitu per 11. Nah, inilah bentuk paling sederhana dari penjumlahan pecahan ini. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Di sini bentuk pecahan campuran. Jika teman-teman perhatikan, ternyata penyebutnya juga sudah sama, yaitu 5. Maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Tapi jangan lupa di sini ada bilangan asli. Nah, cara pengerjakannya adalah teman-teman kumpulkan dulu semua bilangan aslinya. Berarti di sini kita punya 2 ditambah 1, yang ini tidak ada. Berarti kita tulis dalam kurung 2 ditambah 1 ditambah 0. Tutup kurung, baru kita jumlahkan semua pembilangnya. Maka kita akan jumlahkan 2 ditambah 4 yaitu 6 ditambah 3 yaitu 9. Sehingga kita akan memperoleh hasil 39/5. Karena bagian pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa sederhanakan lagi. Yaitu kita bagi 9 dengan angka 5. Maka kita akan dapatkan 1 di sini, dan kita kurangi hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 4.
Maka pecahannya, karena di sini sudah ada 3, maka tinggal kita tambahkan 1 yang ini. Maka 3 ditambah 1 adalah 4, lalu sisanya tadi adalah 4. Baru penyebutnya adalah 5. Jadi 4/5. Nah, inilah cara menjumlahkan pecahan jika penyebutnya sudah sama. Lalu bagaimana jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari KPK dari pecahan-pecahan ini. Oke, sekarang mari kita cari dulu KPK dari bilangan 5, 4, dan 10. Faktorisasi prima dari 5 adalah 5. Faktorisasi dari bilangan 4 adalah 2 pangkat 2. Faktorisasinya dapat kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Misalnya adalah 10. 10 itu faktorisasinya adalah 2 dan 5. Oke, setelah kita mendapatkan faktorisasinya, maka kita cari KPK-nya, yaitu mengalikan bilangan pangkat terbesar dengan seluruh bilangan yang ada. Karena di sini cuma ada 2 dan 5, ternyata 2 ini punya pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 2, maka tinggal 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi, hasilnya adalah, KPK-nya adalah 20. Maka kita ubah semua pecahan ini menjadi pecahan yang berpenyebut 20. Berarti 20 dibagi 5 adalah 4. Maka 4-nya dikalikan dengan 2, yaitu 8. Lalu ditambah pecahan berpenyebut 20, kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. Kemudian 5 dikali 1 adalah 5. Maka kita tinggal letakkan di sini. Dan yang terakhir adalah 20 dibagi dengan 10. Maka kita akan peroleh 2. 2 kita kalikan 3 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan 8 ditambah 5 adalah 13. Dan 13 ditambah 6 adalah 19. Maka kita akan peroleh hasilnya yaitu 19/20. Nah, inilah untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini ada pecahan campuran. Sama seperti tadi, kita kumpulkan dulu semua bilangan aslinya. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1. 1 ditambah 2 ditambah 1. Oke, kemudian kita samakan penyebut dari pecahan-pecahan ini. Nah, di sini penyebutnya adalah 9, 3, dan 6. Jika kita cari faktorisasinya adalah 9 ini 3 pangkat 2. 3 itu faktorisasinya 3. Dan 6 faktorisasinya adalah 2 dikali 3. Maka dari sini kita akan mendapatkan KPK yaitu 3 pangkat 2 dikali bilangan lainnya di sini ada 2. Sehingga kita akan peroleh hasil 18. Maka jadikan semua penyebut dari pecahan tadi adalah 18. Oke, berarti di sini adalah 18. Jadi tinggal kita ubah 18 dibagi 9 adalah 2. 2 dikali 5 adalah 10.
Berarti 10 ditambah 18 dibagi 3 adalah 6. Dan 6 dikali 2 adalah 12. Ini 12. Dan ditambah 18 dibagi 6 adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Ditambah 3. Maka tinggal kita jumlahkan. Penjumlahannya yaitu 1 ditambah 2, yaitu 3, ditambah 1, yaitu 4. Kemudian, pembilangnya 10 ditambah 12 adalah 22. Ditambah 3 adalah 25. Maka pecahannya adalah ya 4, 25 per 18. Nah, inilah untuk pecahannya. Ternyata 25 per 18 masih bisa kita sederhanakan. Ya, sama seperti tadi, kita bagi angka 25 dengan angka 18. Maka kita akan peroleh 1. Kemudian jika kita kurangi, di sini hasilnya adalah 7. Sehingga satunya kita tambahkan ke 4 menjadi 5. Dan tadi sisanya ada 7. 5, 7 per 18. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 2. Sampai di sini, semoga dapat teman-teman mengerti ya. Lalu bagaimana untuk menjumlahkan pecahan desimal? Kita tahu bahwa bentuk pecahan tidak hanya seperti tadi. Desimal juga termasuk bentuk pecahan. Oke, nah sekarang mari kita lihat contohnya. Ada 0,325 ditambah 2,05. Cara penyelesaiannya yaitu letakkan angka di depan koma dengan angka di depan koma. Jadi kalau dia satu angka, maka sejajarkan di satu angka. Lalu ikuti untuk angka di belakang koma. Jadi jika ia memiliki dua angka di belakang koma, maka letakkan dia di 2 angka di belakang koma. Baru setelah itu kita jumlahkan. Caranya sama seperti menjumlahkan biasa. 5, ini karena nggak ada, berarti 5. 2 ditambah 5 adalah 7. 3, ini 2. Maka jawabannya adalah 2,375. Contoh yang lainnya di sini ada 0,723 ditambah 15,053. Sama seperti tadi, letakkan angka di depan koma sejajar dengan angka di depan koma. Lalu angka di belakang koma mengikutinya. Karena 0,73 itu hanya memiliki satu angka di depan koma, maka sejajarkan dengan angka kedua dari bilangan 15. Sehingga setelah kita jumlahkan, 3 ditambah 3 adalah 6. 2 ditambah 5 adalah 7. 7 ditambah 0 adalah 7. 0 ditambah 5 adalah 5. Dan turunkan satunya, yaitu berarti kita dapatkan 15,776. Nah, inilah cara menjumlahkan pecahan desimal. Sekarang, giliran teman-teman untuk mengerjakan latihan di bawah ini. Silakan kerjakan di buku tulis teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ke pengurangan pecahan. Sama seperti tadi, pengurangan pecahan ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, di sini contohnya ada 11 per 12 dikurangi 4 per 12, kemudian dikurangi 5 per 12. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangi saja pembilangnya. Oke, berarti 11 dikurangi 4 adalah 7. Dan 7 dikurangi 5 adalah 2.
Maka di sini kita akan peroleh hasilnya yaitu 2/12. Atau jika kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 1/6. Nah, ini untuk soal yang pertama. Soal yang selanjutnya juga sama, dia memiliki penyebut yang sama, yaitu angka 7. Namun, di sini adalah pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi, kita kumpulkan dulu bilangan aslinya. Lalu kita kurangi. Berarti 3 dikurangi 1 dikurangi 1. Lalu kita kurangi seluruh pembilangnya. Berarti 5 dikurangi 3 yaitu 2, dikurangi 1 yaitu 1. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah 1/7. Lalu bagaimana jika pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda? Oke, sama seperti tadi, maka kita harus cari dahulu KPK dari penyebut-penyebut ini. Sekarang, mari kita cari KPK-nya. Oke, faktorisasi dari 2 adalah 2. Faktorisasi dari 4 adalah 2 pangkat 2. Dan faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3. Maka, dari sini kita akan dapatkan KPK-nya, yaitu bilangan yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2, dikali bilangan lainnya, yaitu 3. Maka kita akan peroleh KPK-nya adalah 12. Nah, selanjutnya, mari kita kumpulkan semua bilangan asli dari pecahan campurannya. Berarti di sini kita punya 3 dikurangi, yang tengah tidak ada, berarti dia 0, dikurangi 1. Lalu, ganti semua penyebutnya dengan angka 12. Jadi di sini ada angka 12. Maka sekarang kita cari 12 dibagi 2 adalah 6. Dikali 1 itu 6. Maka pembilangnya menjadi 6. Jadi 6 dikurangi, kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. Dikali 1 itu 3, maka dikurangi 3. Dikurangi 12 dibagi 6 adalah 2, dikali 1 adalah 2. Maka kita kurangi. Sehingga nantinya kita akan peroleh hasil yaitu 3 dikurang 0 adalah 3 dan dikurang 1 adalah 2. 6 dikurang 3 adalah 3, dikurang 2 adalah 1. Berarti pecahannya adalah 1/12. Nah, inilah hasil dari pengurangannya. Lalu bagaimana jika kita harus mengurangi pecahan desimal? Ya, caranya sama seperti tadi ya teman-teman saat penjumlahan. Sekarang mari kita lihat contohnya. Di sini ada 1,62 dikurangi 0,235. Maka kita sejajarkan dahulu semua angka yang di depan koma dengan depan koma dan yang di belakang koma dengan yang di belakang koma. Karena di sini angka di depan koma hanya 1 dua-duanya, maka kita tinggal sejajarkan. Maka lainnya nanti mengikuti. Kita kurangi dari belakang. 10 dikurangi 5 adalah 5. 10-nya dari mana? Di sini kita pinjam 10. Maka ini tinggal 1. 10 dikurangi 5 adalah 5. Nah, karena tadi yang ini sudah kita pinjam, dia tinggal 1. 1 dikurangi 3 tidak bisa, maka di sini kita pinjam lagi. Ini tinggal 5. Berarti yang ini adalah 11. 11 dikurangi 3 adalah 8. Lalu 5 dikurangi 2 adalah 3. Dan satunya turun.
sehingga kita peroleh 1,385. Lalu bagaimana untuk pecahan yang memiliki angka di depan koma berbeda jumlahnya? Di sini ada 12,72 dikurangi 2,302. Oke, sama seperti tadi, sejajarkan angkanya. Karena di sini ada 12, maka angka 2 di pecahan desimal lainnya mengikuti angka satuan dari desimal ini. Jadi kita sejajarkan, maka 12,72 dikurangi 2,302. Sama seperti tadi, kita kurangi dari belakang, 10 dikurang 2 adalah 8. Tadi kita pinjam 1, maka sisa 1, satunya turun, 7 dikurangi 3 adalah 4, 2 dikurang 2 itu 0, dan satunya turun. Sehingga kita akan peroleh hasil 10,418. Nah, inilah untuk pengurangan pecahan desimal. Setelah ini, silakan teman-teman selesaikan latihan pengurangan di bawah ini. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan matematika kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa latihannya dikerjakan ya, supaya teman-teman mudah untuk mengingat kembali materi ini. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.